الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala masih tercurah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menyempatkan hadir di tempat ini, berkumpul bersama-sama memperingati perayaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita syukuri akan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa merasakan nikmat yang begitu besar untuk menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat kelak nanti insyaallah. Dan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita buktikan dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita buktikan dalam bentuk perbuatan. Nasabak nakung itu pandritata loe itu tahun saya nabaca ji alhamdulillah, tapi andrek nasukuk pemujian nama ngerikareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makna kalimat alhamdulillah yang dia ucapkan nasabah tena nagaukangi tallu syaratna. Jadi alhamdulillah itu mempunyai 3 syarat. Nah, karena tu pandritata anna syarat-syaratna alhamdulillah menunjukkan hakikat daripada alhamdulillah itu sendiri. Pertama, punna dibaca alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat pertamanya adalah ma'rifatullah, iseng ikareng Allah Subhanahu wa ta'ala, kijapui ikarenta. Karena orang tidak akan memuji kalau tidak mengenal siapa yang dia puji. Andrek na nyomba serea atapun na tena niseng inai karaenna. Oleh karena itu sepakat para ulama tauhid dan ulama tasawuf, awwaluddin ma'rifatullah, mula-mula di dalam beragama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Karena kita mengenal Allah ni japui karaenta, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Enjoni kongia ya amaca alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah pangamasi untuk batur kareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semuanya orang yang mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, hanya orang yang dirahmati oleh Allah yang mengucapkan kalimat tersebut. Itu. Kemudian syarat yang kedua daripada alhamdulillah itu adalah
ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada diri kita. Rannu ikalentang tarimai si kuntu ya lek bakana patantu kareng Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya. Apapun yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat maupun ujian, lidah kita tidak pernah berhenti mengucapkan alhamdulillah. Mana nataba kinekuangia musibah kematian, jangan pernah tidak mengucapkan alhamdulillah. Unalek bami dibaca alhamdulillah nampak aminawang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kita memuji Allah pada saat kita dikena musibah kematian? Karena kekuasaan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Karena kita tahu kekuasaan Allah, maka pujian itu terlontar dari lidah kita. Kemudian kita ikutkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Rannu kita rimai si kuntu anulek bakana patantu karing Allah Ta'ala. Ini. Kenapa seperti demikian? Karena orang yang dipanggil kepada Allah itu, orang yang dipanggil kembali menghadap kepada Allah di dalam surah Al-Fajr, ayatnya terkenal. Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang jiwanya sudah ditenangkan. Siapa jiwa-jiwa yang telah ditenangkan oleh Allah? Ia itu anda nalek batak kalupa atina angurang kareng Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang tidak pernah lepas mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ingatannya itu dibuktikan dengan zikirnya atau wiridnya melalui lidahnya. Jadi pun saya niwati alhamdulillah. Mana apa entah baki, jangan pernah lepas dari kalimat alhamdulillah. Kita akan bahas nanti bagaimana agungnya kalimat tersebut. Jadi seperti itu. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan, dalam keadaan ridha. Nah, inilah tadi. Hanya orang-orang yang ridha yang dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Punna rannu maki intu talla sak ditompokna anna linoat rannu ki laksanakan iparentana kareng Allah taala, rannu ki pilari isi kuntu papisangkana kareng Allah Subhanahu wa taala, rannu ki tarima isi kuntu pacobana ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu nanti ketika ajal kita sudah tiba, dipanggillah kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Punnarannu maki entu nakarannu miki kareng Allah taala. Oleh karena itu sebahagian papasanna tupan ritata punna kita melaksanakan ibadah, ya, kita melaksanakan ibadah jangan sekali-kali coba dirubah, jangan mengejar pahala, tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Angurai. Kalau ridha Allah Subhanahu wa taala kita kejar, jangankan pahala, ya, jangankan pahala, surga Allah kasih. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kunnarannuki, ya, kunnarannuki anri ketetapan kareng Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah, maka kita pun akan diridhai oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi yang memasukkan kita ke dalam surga bapak-bapak, ibu-ibu adalah pangamasean kareng Allah Subhanahu wa taala, dan niya amalakta, bukan.
Bukan amal yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi pangamasianna siagan ranunna kareng Allah Subhanahu wa taala mangri kita. Bagaimana cara mendapatkan rahmat dan ridha Allah? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Punna na perintah kareng Allah taala, apa yang tengok sembahyang. Kalau kita diperintahkan puasa, puasa kita. Karena itulah jalan untuk mendapatkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga daripada alhamdulillah, inilah yang sangat sulit, tetapi pun natanya pangamasana karena Allah ta'ala apa itu? Selama ruh yang ditiupkan oleh Allah masih ada di dalam tubuh kita, jangan gunakan ruh itu menggerakkan tubuh kita untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama niai anjoni kongia nyawata dia lalu dipakai untuk apa dia kita gunta durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau syaratnya alhamdulillah kita laksanakan seperti ini, dena sia-sia alhamdulillah maka inilah alhamdulillah yang sebenar-benarnya alhamdulillah. Dan ketika kita melaksanakan ketiga syarat itu adalah hakikat daripada alhamdulillah yang kita ucapkan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah karena kareng Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut sebahagian ulama bahwa salawat ini, ayat ini menunjukkan perintah kewajiban untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menetapkan kewajibannya, para ulama juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan wajib membaca salawat ketika melaksanakan ibadah salat. Nah, sabab memang nakana tu pandritata tena na asas sambayan na sere rupa tahu, tena na baca mikulnya salawat. Dan salat, karena salawat itu adalah merupakan salah satu rukun daripada salat. Jadi seperti itu. Ada juga yang mengatakan wajib membaca salawat pun namisaku arenna nabi taridalekanna. Oleh karena itu ada beberapa pendapat ulama. Ada 6 orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya annan tahu tenana as-salawat mangri nabi ta punani sabu arenna nabi taridalekanna. Ada orang. Ada 6 orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadapannya, dan inilah merupakan kejelekan yang dimiliki oleh orang yang ketika disebutkan nama Nabi di hadapannya dan tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama beliau di hadapannya adalah tautan rekan ikamasya batur garing Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak dirahmati. Ulama mengatakan bahwa membaca salawat itu adalah salah satu rahmat. Jadi tidak semua lidah orang bisa mengucapkan kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia itu nakana nabita man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jangankan 10 kali bapak-bapak, ibu-ibu, sepotong saja rahmatnya Allah itu sudah lumayan. Allah ciptakan ya si bilangan ya, Allah ciptakan 100 rahmat di dunia ini. Se'renya nasarian yang itu dibagi-bagi. Rahmat itu satu rahmat yang Allah titipkan di dunia, dan itulah yang kita bagi-bagi. Itulah yang diambil manusia, itulah yang diambil tumbuh-tumbuhan, itulah yang diambil hewan, itulah yang diambil para malaikat. 99 itu nanti disiapkan di akhirat kelak nanti insyaallah. Jadi seperti itu. Nah, yang itu biasa anak-anak kita. Riwayat Tunna naik akatok anak kita. Pada saat beliau naik berkhutbah, naik di tangga pertama beliau mengucapkan amin.
Naik di tangga kedua beliau mengucapkan amin. Naik di tangga ketiga beliau mengucapkan amin. Pintal lui nasabbu amin. Nah, bukan kampanye ini ya, bukan. Riwayatnya lek ba'at katok banak bita. Sewaktu Nabi selesai berkhutbah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa tadi pada saat engkau naik di atas mimbar engkau mengucapkan 3 kali amin?" Seorang anak bita. Pada saat saya naik di atas mimbar di tangga pertama, datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, habis bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengucapkan amin. Itu doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan naguppai kalak biranna bulan Ramadan, tidak semua. Kemudian pada saat saya naik di atas tangga kedua, malaikat Jibril berdoa lagi, celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dia tidak bisa masuk surga karena tidak mendapatkan ridho kedua orang tua atau salah satunya. Rasulullah mengucapkan amin. Tidak ada kebahagiaan, tena kebahagiaan ibu pak kalau ada anak durhaka sama kedua orang tuanya. Tidak ada. Meskipun kita rajin salat, rajin puasa, pun durhaka kita tetuata, tidak ada nilainya, kosong. Faja'alnahu haba'an mansura. Amal kita itu seperti debu yang ditiup angin. Kosong, buna doraka tidak tutuhata. Kemudian yang ketiga, riwayat tunggu batu meritangga. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa lagi. Apa doanya? Celakalah bagi orang yang disebutkan namaku di hadapannya, namamu ya Muhammad di hadapannya, tapi tidak bersalawat kepada Allah. Allah katakan, apa? Nabi Muhammad ucapkan amin. Itu taniyah. Siapa yang doakan? Kalau Nabi dan malaikat mendoakan, tidak ada jalan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi tiaki malah saat salawat mangarina bita apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disikuran kusabu arena nak bita. Kemudian yang kedua, kejelekan yang dimiliki orang yang tidak bersalawat kepada Nabi adalah ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaiha falam yusalli alayya, berdebu hidungnya dibubukan ikak muruna. Orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah ketika disebutkan namanya di hadapannya, hidungnya berdebu. Apa maknanya? Makanya gurunta Imam Al-Qurtubi, maknanya orang yang berdebu hidungnya lantas karena dia tidak bersalawat kepada Rasulullah ketika namanya Nabi Muhammad disebutkan di hadapannya, maknanya itu adalah nipatap pasak ini itu guru kiri kareng Allah Subhanahu wa taala sehingga kepalanya itu berada di bawah. Apa maknanya? Kepala ini adalah lambang kemuliaan. Ketika kepala ini ditempatkan di tanah, maka itu lambang kehinaan. Nipakatuna ibadur karing Allah Ta'ala, orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah ketika nama Rasulullah disebutkan di hadapannya. Yang ketiga, orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keburukannya itu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqiya. Orang yang tidak bersalawat kepada aku ketika disebutkan namaku di hadapannya faqad syaqiya, dia doakan dirinya menjadi orang yang celaka. Jadi orang celaka atau cilaka jintu nanti salawat nak bita kuna ni sabu arena nak bita di dalika. Yang keempat, kejelekan yang dimiliki oleh orang yang tidak bersalawat adalah al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli 'alaiha.
atau gigili. Orang kikir itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya, lantas dia tidak mau bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah adalah orang yang salah jalan masuk surga. Salah runganna entama di surga. Jadi kalau orang sudah jalan masuk ke surga, tidak ada jalan lain selain jalan menuju neraka. Dan kemudian yang terakhir, kejelekan orang-orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah adalah orang. Siapa itu? Orang yang keras sifatnya. Keras sifatnya, kasar perangainya. Itulah orang-orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah majelis Maulidur Rasul yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara masalah maulid, niat itu dua istilah. Niat nikongi maulid, niat nikongi maulud. Maulid itu menunjukkan tempat dan waktu. Ismul makan waz zaman, itu adalah nama tempat dan waktu. Jadi kalau kita mengatakan memperingati maulid Nabi, berarti kita memperingati hari dan waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjani peringati ya hari Allah siaga waktu nilasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita berbicara maulud, ya menjana pagi tutuata maulud. Masagala ni ilangir ang kuwa maulid. Maulud itu berarti bicarana nak bita. Jadi yang kita peringati itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita memperingati? Kita contoh segala apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjo nak kita dilasukani pada tanggal 12 Rabiul Awal pada waktu terbit fajar. Di dalam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 perempuan yang berperan penting di dalam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan 2 bidadari dari surga, yaitu Siti Asia dan Siti Maryam, yang menghibur ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu penderita ahli hikmah, 4 perempuan yang membantu ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menjelang lahirnya itu memiliki makna, dan makna ini bisa menjadi berkah bagi kita semua, khususnya para ibu-ibu pun nadi pamimantongi barakat nani kongi apa maulukan. Mudah-mudahan amin rutu salah lewat kelek bahasanya setelah kita laksanakan ini peringatan maulid, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah maulid yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Pertama, perempuan yang berperan penting di dalam kelahiran Rasulullah itu adalah Siti Aminah. Nah, ini gongnya Siti Aminah. Siapa? Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah itu Siti sebenarnya singkatan daripada Sayyidati. Makanya nama perempuan yang mula-mula nanti dipanggil masuk surga itu nama yang dimulai dengan Siti. Ya. Siti. Mana loe amalatta tapi punatena Siti tidak lekana arenta ibu kok ki antama di surga.
Apa juga Ustaz, areng kampungan. Memang kampungan. Apanya yang kampungan? Ya. Siti itu sayyidah, panguluna. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah. Penghulu. Nah, itu bagus. Puna Nabita Sayyidur Rasul. Coba. Puna guru ne Sayyid, puna bayi ne Sayyidah. Jadi seperti itu. Nah. Jadi Siti Aminah nakungi itu pandritata, itu maknanya adalah keamanan, ketenteraman. Jadi siapa yang melaksanakan maulid Nabi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas betul-betul melaksanakan maulid Nabi, nagupay barakakna pamulukanya, apa itu? Diberikan ketenteraman dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Jadi kita ibu-ibu kan punna niguppa ibarakakna anna pamulukanya mindro kisala batur pamulukanya. Kalau ibu-ibu pulang dari peringatan maulid ini mendapatkan berkahnya Siti Aminah, maka setiap dia ada di rumah, keluarganya akan selalu merasa nyaman. Itu. Siti Aminah itu artinya ketenteraman dan ketenangan. Keluarganya, buruk nena, anak-anaknya selalu merasa tenang dengan kehadirannya di rumah. Kemudian yang kedua, ibu Siti Aminah ini dibantu dengan seorang bidan yang bernama Asyifa. Jadi ini tentu bidannya nak kita. Siapa nama bidannya? Itu adalah Asyifa. Asyifa di dalam bahasa Arab artinya adalah kesembuhan. Jadi oleh karena itu ulama ahli hikmah mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naguppa ibarakana anjo maulika, apa? Maka diberikan kesembuhan dari segala penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, baik penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari nama dari Asyifa ini? Kita sebagai seorang ibu akan menjadi obat ketika kita berada di rumah tangga. Pusing buruk mentah, hilang pusingnya karena kehadiran seorang istri. Ya kita tambah pusingnya. Itu ya. Anak-anak ta bagaimana sembuh anak-anak ta karena kehadiran seorang ibu. Jadi seperti itu. Ini hikmah yang kedua, Asyifa. Kemudian bidan ini dibantu oleh seorang budak yang bernama Thuwaibah, budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab ketika mendengarkan kelahiran keponakannya. Enjo Abu Lahab, salah satu kelahiran Nabupa Abu Lahab, mana nisesa, mana kekal di dalam neraka, tapi dia mendapatkan kemuliaan. Apa itu? Setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran pernah merasa gembira kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rannu irwantunna minasuka nabita sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang didapatkan Abu Lahab meskipun Abu Lahab tidak beriman kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita umatnya yang setiap tahun mengadakan Maulid Nabi? Coba. Apa artinya Thuwaibah? Thuwaibah itu dalam bahasa Arab artinya pahala. Jadi punani rayakan di Maulid, anggap pakai pahala. Dengan syarat betul-betul sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Nah, salah punna minro kiribalata kita ibu-ibu ka, kalau kita pulang nanti dari peringatan Maulid ini, menjadilah seorang sosok ibu yang menjadi jalan untuk mendapatkan pahala bagi suami dan anak-anaknya. Jadilah sebab supaya anak-anak ta siaga buruk nenta bisa mendapatkan pahala gara-gara kita. Itu.
Kemudian yang keempat, setelah Rasulullah lahir disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimatus Sa'diyah. As-Sa'diyah artinya adalah kebahagiaan. Punna tojet-tojet ki anrayakan ni peringatan Maulid Nabi pada hari ini, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Empat perempuan ini mengandung hikmah yang begitu besar, dan inilah pelajaran pertama yang mesti kita petik, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sewaktu menjelang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam harinya dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, idza walatihi punna nulasuka sinampe anakmu, ketika engkau melahirkan anakmu, maka bacakan kepada anakmu, u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasidin. Itu yang dibaca. U'iduhu bil wahid min syarri kulli hasidin. Jadi kalau laki-laki yang mengazani anaknya, perempuan ini yang membacakan anaknya, mama. Jadi ibu, ini doa yang kita baca pada saat anak kita lahir. U'iduhu bil wahid min syarri kulli hasidin. Makanya itu karena ketika anak kita lahir itu menangis, karena itu memang di situ setan mengganggu anak-anak kita. Makanya inilah doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat anak kita lahir. Summa sammihi Muhammadan, kemudian kasih nama dengan nama Muhammad. Salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi yang paling ringan saja adalah memberikan nama Muhammad kepada anak-anak kita. Kamannya tena mu'arina Muhammad. Masa dalam ini lupa. Singka matonji sumpade arena siti, nare are kampungan. Saya akan sampaikan suatu riwayat ya yang disampaikan oleh Pangulunta Andri Gurunta Yusuf An-Nabahani dalam kitabnya As-Sa'adatu fid Darain. Beliau mengatakan bahwa mawulida lahu arba'atu auladin, siapa yang memiliki 4 anak laki-laki, falam yusammi ahaduhum Muhammad, 4 laki-laki apa buruk nih anaknya, tidak ada satupun yang bernama Muhammad, lam yadkhul hubba Muhammadin qalbahu, maka tidak akan masuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad di hatinya. Itu. Jangankan Aminah nak bita, kasih saja nama Muhammad anaknya. Kalau kita tidak senang dengan nama Muhammad, rasa cinta kepada Nabi tidak akan tumbuh di dalam satu keluarga. Kalau punya 4 anak laki-laki tapi tidak ada namanya Muhammad. Kemudian mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan. Siapa yang punya anak laki-laki kemudian dia memberikan nama Muhammad, tabarruk. Apa injonikunnya tabarruk? Amboya barakah. Karena huwa wa mauluduhu fil jannah, karena berkah nama ini akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, barakahna arena Muhammad. Coba. Dia mengajarkan Nabi tentang di surga orang yang bernama Muhammad. Seorang anak yang bernama Muhammad akan bersama dengan kedua orang tuanya. Kemudian mawulida lahu thalathata auladin, siapa yang melahirkan 3 anak laki-laki, walam yusammi ahaduhum Muhammadan, dan tidak memberikan nama Muhammad, faqad jahilah, maka dia adalah sungguh orang-orang yang bodoh.
Ini kita banyak di antara kita yang sekarang memandang enteng nama Muhammad. Kemudian ma min baitin fihi min isma, ma min baitin fihi min ismihi Muhammad. Siapa ya di dalam satu rumah ada nama Muhammad di dalamnya, la yakhlu an khair, rumah itu tidak akan pernah lepas dari kebaikan. Coba. Barakahna arena Muhammad. Pasti menamakan nasabanya apa keluarga na arena Muhammad itu ni dia Muhammad. Jadi seperti itu. Jadi orang yang pertama-tama nanti dipanggil masuk surga adalah orang yang namanya dimulai dengan Muhammad. Kalau perempuan Siti. Jadi seperti punna eroki ya, saya akan ungkap sedikit rahasia nama Muhammad. Kenapa Rasulullah diberikan nama Muhammad? Menurut penjelasan ulama, Muhammad itu terdiri dari 4 huruf, mim, ha, mim dan dal. Diberikan nama Muhammad agar supaya sama dengan jumlah huruf nama Allah. Allah, nama Allah dan Muhammad itu niya kirilalanan surah Al-Fatihah. Injami biasa nakung itu pandritata malam ya'rif sirral Fatihah inai tahu tenan ya najapui irahasiana Al-Fatihah punas sambayani tenan nasuku sambayana salatnya tidak sempurna. Kenapa? Saya akan buka. Pertama, setiap akhir surah Al-Fatihah itu diakhiri dengan huruf mim dan nun. Bismillahirrahmanirrahim, huruf mim. Alhamdulillahirabbil alamin, huruf nun. Ar-Rahmanirrahim, mim. Maliki yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun. Ihdinas siratal mustaqim, mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nun. Nah, sekarang berapa huruf nun? Sikura huruf nun? 2. Sikura 4. Sikura huruf mim 3. Tipun aku ki apa berarti surah Al-Fatihah itu 8 ayat. Nah 7 di ayat na surah Al-Fatihah. Nah huruf nun ada 4, huruf mim ada 3. Apa rahasianya? Nun itu menunjukkan isyarat nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Nur. Ya? Nur. Itu salah satu dari Asmaul Husna, Nur. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Berapa kata? Berapa kata la ilaha illallah? 4. La ilaha illallah. 4. Ya. Jadi 4 kata. La ilaha illallah. Itu maknanya huruf nun. Nun di akhir setiap akhir surah Al-Fatihah yang diakhiri huruf nun menunjukkan isyarat nama Allah yaitu Nur. Kalimatnya la ilaha illallah. 3 huruf mim di akhir surah Al-Fatihah itu isyarat nama Muhammad. Apa kalimatnya? Muhammadur Rasulullah. Berapa kata Muhammadur Rasulullah? 3. Muhammad Rasul Allah. Muhammadur Rasulullah. Jadi surah Al-Fatihah mengandung 2 kalimat syahadat dan juga mengandung unsur nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia itu tenana asa sambayana saya rupa tahu punna tenana baca surah Al-Fatihah.
kecuali orang yang masbuk. Kalau orang masbuk, biar tidak baca surah Al-Fatihah, Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ditanggungi Fatihana atau masbuk. Dia jadi seperti itu. Makanya ini kalau betul-betul kita memahami, memaknai salat kita dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka terwujudlah yang dikatakan sifat empati. Hikmah daripada salat berjamaah. Apa itu? Sebenarnya ya, rasa pacia sebenarnya itu batul kita ngasanya. Punna baji kisambayanta insyaallah baji kisilaturahmita. Nah sahabat niat tentu tahu nagau kang sembayang tapi saya naparisi atina para narubata. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ada dua istilah orang yang salat. Niat nikongia al-musallun, niato nikongia al-muqimuna salat. Apa anjo al-musallun? Tahu si mata nagau kanji nikongia sembayang. Apa anjo al-muqimuna salat? Tahu apai ten sembayang. Beda. Punna tahu si mata nagau kanji sembayang, as sembayang tu anji sapi. Punna lek bagi sembayang lampa misik na lebara-baran na para narubata. Punna lek bagi sembayang lampa misik na cerita kemudian na para narubata. Itu orang yang hanya mengerjakan salat. Nah ini minakana karena Allah Ta'ala fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu tak lupa batu di sambayangnya. Allah tidak katakan itu tak lupa di dalam sambayangnya, tapi Allah mengatakan orang yang lalai dari salatnya. Andai mengurangi sambayangnya, lek bagi sambayang, sana cerita tunjuk kemudian para narubat tahu. Gitu? Makanya Allah katakan seperti itu, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang hanya mengerjakan salat seperti itu. Coba garek, tunna ni paham baji sambayanta, punna lek bang takbiratul ihram, tidak boleh lagi membaca bacaan yang bukan bacaan daripada bacaan salat. Karena kenapa? Contoh, punna sambayang kini baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita bersin, kita ucapkan Alhamdulillah. Ya. Maliki Yaumiddin, haji, Alhamdulillah. Kenapa kalau kita seperti itu? Maka orang yang mengucapkan Alhamdulillah pada saat membaca surah Al-Fatihah ketika sudah bersin, maka dia wajib mengulangi bacaan Fatihahnya. Bacaan Fatihah tidak boleh diselingi dengan bacaan yang lain. Tidak boleh. Karena nasa Fatihah punna niat baca-baca maraing antara ayat dari ayat surah Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Apa maknanya? Punna lek bagi sambayang dijagai enne babata. Jangan sekali-kali berbicara yang tidak penting. Anjir nikongnya tapain sambayang. Kedua, punna sambayang kita nasbaran giota bergerak 3 kali berturut-turut itu sudah batal salatnya. Apa contoh? Nagigit nyamuk, ya. 1 nigar-gar mise, dikatakan se. Itu sudah batal melebihi 3 kali. 1. Disikuran jeka. Itu sudah batal salatnya. Kalau mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut meskipun ini perjalanan tidak bergerak, maka batal salatnya. Mana kamane bateta? Itu sudah batal. Tapi kalau selain Syafi'i bisa begini selama tidak bergerak ini. Apa maknanya? Punna lek bagi sambayang dia kisembarang kigaukan. Jangan pernah rusak pahalanya sama. Ya. Jadi seperti itu. Artinya apa? Jangan akan tutup koda sambayang, tapi lebih tutup kori pantarangan sambayang. Enjo minikuangia burunta kata sawu buka, aja minikuangia sambayang tetap. Entah.
Anjamin kongia pangulunta Imam Syekh Abdul Qadir Al Jailani anjamin kongia sambayang tareka sambayang na atinta. Apa bonena sambayang? Apa isi daripada salat itu? Sambayang kita. Ya, sambayang kita. Ayo pertanyaan apa bonena sambayang? Apa isi daripada salat itu? Nah, karena karena Allah fa'aqimis salata li dzikri. Isi daripada salat itu adalah pengurangi tamanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kunna angangi jadi itu ngeri karena Allah Subhanahu wa taala tina nasambaran bicara tina nasambaran giat. Nah, itulah hakikat daripada salat. Itulah orang yang menegakkan ibadah salat. Ketika seperti itu, maka muncullah yang namanya sifat empati. Nah, inilah salah satu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngur paling justas marah-marahin cara atas sembahyang, niat kamane batina, niat kamane. Memang seperti itu. Menurut penjelasan dari seorang guru yang pernah mengajar saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabatnya 8 tata cara sembahyang. Ikite ennehe nampai se're. Nigupa. Anjama yang berbeda-beda. Ada cara salat menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Iya mungkin. Tidak usah kita ributkan seperti itu. Dan ibadah salat saja sudah kita berbeda-beda, apalagi punah pecoblosan. Tidak usah kita saling menyalahkan. Orang kunut dengan orang tidak kunut, jangan saling menyalahkan. Nah, cuma perlu menyesuaikan diri. Singkat mengatakan kunut dari masigi. Akun masyarakat, maka saya sebagai orang sebagai tamu harus menyesuaikan diri. Jangan saya pun menghormati tuan rumah. Logikanya seperti ini. Kita sebagai seorang tamu, ya, asyar di balak nasyar tamu. Orang tuan rumah sudah mengatur kursinya dengan sedemikian rupa. Masuk kita sebagai tamu, kita rubah kursi. Apakah tuan tidak marah? Pasti tuan rumah marah. Begitu juga di dalam bermazhab. Kalau masyarakat sudah meyakini hal seperti itu, kita menyesuaikan. Jangan kita bawa apa yang kita yakini. Nah, jangan sekali-kali melaksanakan atau melakukan suatu perbuatan di tengah masyarakat itu adalah benar. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini al-fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosanya, lebih besar kerusakannya daripada pembunuhan. Sisa-salami saya tampak gimana? Hanya gara seperti itu masyarakat menjadi ini. Inilah yang kita hidup. Nah, kita jaga silaturahmi. Supaya apa? Ini motivasi menjadi generasi kita. Makanya sebagai orang tua adalah nasihat dari para ulama kita. Jadi kita tahu lumpur tanggung jawab. Yang pertama-tama yang mesti mengajarkan anaknya mengaji itu adalah orang tuanya, bukan guru mengaji. Yang mengajarkan anaknya surah Al-Fatihah yang pertama-tama itu orang tuanya, mamanya atau bapaknya, bukan guru mengajinya. Angura kemana ini? Igite sukan. Kita sebagai seorang ibu mengandung 9 bulan. Gite bapak bayu anak, ibu juga amakna mengandung 9 bulan, dilahirkan, kemudian dikasih masuk di guru mengaji. Yang pertama-tama yang ajarkan baca Fatihah guru mengajinya, yang mendapatkan pahala Fatihah selama seumur hidupnya, selama hidup ini anak dan mengamalkan surah Al-Fatihah, yang dapat itu siapa? Ya, guru mengajinya. Gitu itu tuh anak. Kita sila ya, kita setengah malas suka ni ambai.
guru mengajinya yang dapatkan pahalanya. Makanya orang yang pertama yang mesti mengajarkan anaknya mengaji itu adalah orang tua. Ustaznya anak baji tajwidku. Itu bukan urusan tak. Masalah memperbaiki tajwid itu adalah urusan guru mengajinya. Tugas kita adalah memperkenalkan anak kita huruf hijaiyah, paling tidak ajarkan surah Al-Fatihah. Karena itu nanti yang dipakai salah. Kemudian yang kedua, kita orang tua yang pertama-tama mengajarkan anak kita sembahyang. Diajari anak sembahyang. Sejak masuk dia 7 tahun diajari anak salat. Masuk 10 tahun kalau sudah meninggalkan salat dipukul. Bagaimana caranya pukul? Cara pukulan mendidik menurut penjelasan guru Ambo Dalle itu kalau kita memukul jangan memukul dalam keadaan emosi. Yang dipukul itu tidak boleh melewati betis, tidak boleh paha ke atas. Yang dipukul itu betis, paling bagus telapak kakinya. Tapi jangan dalam keadaan emosi. Pada saat ingin memukul jangan angkat ketiaknya. Angiran begitu balok-balok. Nah, jangan balok. Benda yang paling bagus dipakai memukul adalah rotan. Rokan. Ya. Kalau memukul tidak boleh angkat ketiak seperti ini. Ini namanya pukulan kekerasan. Kalau memukul ketiak seperti ini, kemudian jangan dalam keadaan emosi. Kalau masih marah jangan dulu memukul. Mati salah anak. Jangan. Kemudian setelah emosi hilang, baca bismillah, kemudian dipukul sambil baca salawat. Jadi seperti itu pukulan mendidik. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya alami. Mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, saya tidak pernah lepas dari pukulan. Saya dipukul. Nanti salah satu mungkin juga ini keajaiban yang dimiliki oleh seorang orang tua yang mendidik. Pada saat kelas 6 SD, pas tamat saya SD, rotan yang selama ini dipakai memukul oleh bapak saya patah. Pulung. Karena usia untuk memukul anak hanya sampai kelas 6. SMP, tua itu pun baji. Betul. Jangan memukul anak pada saat usia SMP. tua itu. Jadi seperti itu. Apa doanya? Ayam itu nakana tu pandritata. Kalau ingin anak kita istilahnya mendengarkan nasihat, ini tugasnya bapak-bapak. Boleh tanya kita ama-ama, tapi kan mama itu nia waktuna hari merdekanya. Unanain itu bendera Cina merdeka mise. Ya. Jadi seperti ini. Kalau bapak-bapak selesai salat subuh, ambil air putih atau air susu murni ya, bukan susu cap kaleng. Artinya susu asli yang tidak ada rasanya. Atau paling kuna sukaraki, air putih saja. Setelah salat subuh, bacakan surah Al-A'la. Apa itu surah Al-A'la? Sabbihisma berapa kali? 11 kali. Setiap selesai salat subuh dan ketika anak kita bangun kasih minum. Jangan dulu kasih minum sebelum ini. Kasih makan sebelum kasih minum ini. Caranya meniup jangan begini. Tidak. Meniup itu dengan ya. Caranya meniup jadi seperti ini. Pelan-pelan. Kemudian sebelum pergi ke sekolah atau setelah salat fardu salat apa saja, salat maghrib paling bagus, kita setelah salat kikir anak kita, pegang kepalanya, bacakan surah Alam Nasyrah 3 kali. Apa khasiatnya? Supaya anak kita itu dibuka hatinya oleh Allah, supaya pernah dinasihati hilangnya anak kita. Ketika mendapatkan pelajaran mudah diterima. Kemudian dipegang lagi dadanya, dibacakan surah Al-Qadar. Apa itu? Inna ansalnahu 3 kali. Supaya apa? Supaya anak tak tidak menyentuh yang namanya perbuatan zina.
Ketika kita lepas anak masuk diantar sekolah, pertama nih, jangan lepas penglihatan sebelum selesai membaca surah Al-Insyirah dalam bahasa Arab. Entama pilih kelasna nampak minta. Itu cara supaya anak-anak kita itu menjadi generasi insya Allah generasi saleh dan salehah. Yang paling penting jangan kasih makan anak hal barang-barang yang tidak halal. Jangan pernah kasih masuk makanan yang tidak halal di tubuh anak. Mana ente kama cara tak nasihati ni pantama di sekolah agamanya pun nasing anu har ni pakandreng anak susah. Tidak akan bisa. Dan yang membersihkan itu tidak lain hanyalah api neraka. Hati-hati kita sebagai orang tua kasih makan anak-anak. Jamaah Maulidur Rasul yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan daripada ceramah Maulid yang singkat ini, pertama kita kalau salawat kama ngari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mangkana itu niat salawat punna tia kalau tur kanton tak ya seni besok idoi kata kita nana kalau tur kanton tak ya baca salawat. Ada salawat yang dibaca 35 kali punna bagi sembahyang paralu apa injo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Dibaca 35 kali secara berturut-turut, tidak boleh berbicara didahului dengan berbicara sebelumnya. Bagi sembahyang dibaca ini 35 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Kalau amalan daripada zikir yang lain pun nalek bagi sembahyang lohoro baca ini la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin 100 kali. Kalau tidak sempat dibaca waktu duhur, dibaca setelah salat subuh 100 kali. Apalagi ada lagi ayatnya Allah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Dibaca 10 kali, kemudian ditambah dengan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 99 kali dibaca setelah setiap selesai salat fardu. Insya Allah Allah akan mempermudah rezeki kita. Ini keutamaan salawat. Atau ingin mendapatkan syajaratul nukud. Apa itu syajaratul nukud? Pohon uang. Tidak pernah kering dari uang. Maka amalkan setelah salat isya 400 kali membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali. Kemudian kesimpulan yang kedua, mari kita jaga silaturahmi kita. Kita bajiki parantar tahu. Karena insya Allah kunna salah ni pantama kirilalana kubur. Ketika kita masuk di dalam kubur, pertanyaan yang terakhir ditanyakan oleh Munkar wa Nakir, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Ya. Siapa saudara-saudaramu? Menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir sambayan di salah, ambali menjawab pertanyaan. Yang menjawab nanti pertanyaan Munkar wa Nakir itu adalah salat marabbuka bisikura kita kak berbilalana sambayang man nabiyuka anja sambayang atinan asapun atinan dibaca salawata man ma kitabuka apa kitabmu bilala sambayang apa dibaca akoranga aina kiblatuka di mana kiblatmu kita salat menghadap ke mana pasti menghadap ke kiblat madinuka apa agamamu agama yang memerintahkan penganutnya untuk salat adalah agama Islam. Man ikhwanuka siapa saudaramu kuna desereki
Paranta lupa tahu mana sambayang ki pertanyaan ini susah untuk dijawab karena pertanyaan ini hanya dijawab oleh salat ketika hubungan silaturahmi kita bagus. Apa itu? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Saudara-saudara kita adalah orang yang kita temani salat berjamaah. Inilah keutamaan salat berjamaah. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, marilah kita didik anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Semoga mereka menjadi anak-anak yang senantiasa mencintai nabinya. Allimu auladakum bihubbi nabiyikum, ki ajari anak-anak ta antekama anjo anak-anak ta nangai naina. Ajari anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah seorang ulama mengatakan bahwa salah satu tujuan diadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai siasat untuk menyeimbangi perayaan-perayaan yang lain yang bisa merusak generasi-generasi muda kita. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri peringatan Maulid ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkahnya pada kita semua karena kita mensyukuri akan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengikuti ajaran-ajaran beliau. Yang paling penting kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. على هذه النية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستغفرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وارحمنا واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وارزقنا توبة نصوحا قبل الموت واجعل الآخر كلامنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى عبادك. ثبت قلوبنا على حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين ودمر أعمال الدين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في فلسطين خصوصا إلى غزة. اللهم انصر دينك. اللهم انصر كتابك. اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.